Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melalui kesempatan ini, tidak lupa saya doakan kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bulan Ramadan banyak umat muslim yang mengisi waktu dengan membaca Al-Quran. Selain karena Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, juga karena pada bulan mulia ini semua amal ibadah pahalanya berlipat ganda. Selain berpuasa, seorang muslim dianjurkan untuk banyak beribadah di bulan Ramadan. Salah satu ibadah yang memiliki banyak keistimewaan dan manfaat tentunya adalah membaca Al-Quran. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kalinya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maka berbahagialah anda wahai sahabat beriman yang mengisi malamnya di bulan suci Ramadan dengan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Sebab ada 10 keutamaan serta manfaat yang akan diperoleh. Berikut ini 10 manfaat dan keistimewaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Yang pertama, meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, membaca Al-Quran akan meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini Al-Quran. Dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedua, senantiasa bersama para malaikat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikat Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, menjadi sebaik-baiknya manusia. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah sebaik-baik manusia. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmidzi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang keempat, mendapat jaminan surga. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan jaminan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Hal ini seperti diterangkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran, menampakkannya dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke surga dan memberikan syafaat 10 penghuni rumahnya sekaligus melindungi mereka dari neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kelima, mendapat syafaat dan keselamatan di hari kiamat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah,
Salah satu kemuliaan dan keutamaan membaca Al-Quran yang paling penting adalah bahwa Al-Quranul Karim akan memberi syafaat penolong kelak di hari kiamat. Dalam sebuah hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah olehmu semua akan Al-Quran itu, sebab Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai sesuatu yang dapat memberikan syafaat, yakni pertolongan kepada orang-orang yang mempunyainya." Hadis riwayat Muslim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang keenam, mendapat ketenangan dan naungan dari malaikat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, disebutkan bahwa seseorang yang membaca dan mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan akan mendapatkan ketenangan dan diberikan naungan oleh para malaikat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Hurairah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid. Kemudian mereka membaca kitab Allah Al-Quran dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun atas mereka sakinah, ketenangan, dan Allah meliputi mereka dengan rahmat. Mereka akan dinaungi para malaikat, dan Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Muslim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ketujuh, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Hadis riwayat Tirmidzi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Begitu istimewanya setiap huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana tidak, setiap huruf yang dibaca oleh seseorang, maka orang tersebut sudah pasti mendapatkan satu kebaikan. Jika satu hari kita membaca satu surat, dikalikan dengan berapa banyak huruf yang dibaca, maka sudah berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan. Yang kedelapan, melindungi rumah dari gangguan setan. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah, Al-Quran seperti cahaya bagi seseorang yang membacanya. Bahkan membaca kitab suci ini dapat melindungi rumah dari kedatangan setan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan dengan tidak pernah mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kesembilan, memperoleh 10 kebaikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidaklah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang terakhir, yang ke-10 adalah rumah menjadi bercahaya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dengan rutin membaca Al-Quran di rumah akan membuat rumah tersebut lebih bercahaya. Tak hanya itu, rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran akan terasa lebih tenang dan damai. Keutamaan baca Al-Quran ini terdapat pada sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati." Bahkan Imam An-Nawawi berkata, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk membaca Al-Quran dan zikir-zikir lainnya. Di setiap rumah, hendaknya rumah jangan dikosongkan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmizi juga terdapat sebuah hadis yang berbunyi, "Sesungguhnya setan tidak akan masuk ke rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 10 manfaat serta keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menghidupkan malam di bulan suci Ramadan ini dengan banyak membaca Al-Quran, yaitu tadarrus Al-Quran. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.